Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfianto Trisnajaya, kelas 2 reguler B, Fakultas Ilmu Komputer, ingin meresum buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan penulis Dr. Ujang Carda. Dalam buku tersebut ada 7 bab. Bab pertama yaitu orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam konferensi Menteri Pendidikan negara-negara berpenduduk besar di New Delhi tahun 1996 menyepakati bahwa pendidikan abad ke-21 harus berperan aktif dalam mempersiapkan pribadi sebagai warga negara. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pengetahuan wajib dalam dunia pendidikan, dari jenjang sekolah sampai perguruan tinggi. Dan tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mampu meningkatkan kecerdasan dalam kewarganegaraan secara intelektual, sosial, emosional, serta kecerdasan kewarganegaraan secara spiritual. Landasan pendidikan kewarganegaraan. Landasan ilmiah. 1. Dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan. 2. Objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan. 3. Rumpun keilmuan pendidikan kewarganegaraan. Landasan hukum. 1. Undang-Undang Dasar 45. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun tentang Sistem Pendidikan Nasional. D. Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. Pengertian nilai dasar harus dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan pedoman dan sumber orientasi pengembangan setiap lulusan perguruan tinggi. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Proses berbangsa dan bernegara. 1. Asal-usul bangsa Indonesia. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia Tengah semenjak tahun 2000 SM sampai dengan tahun 500 SM. Dari zaman batu Neolitikum sampai zaman perunggu. 2. Asal-usul istilah Indonesia. Istilah Indonesia berasal dari kata Indus atau Latin yang berarti Hindia dan kata Nessus Yunani yang berarti pulau. Nesio atau jamak berarti pulau-pulau. Berarti kata Indonesia adalah pulau-pulau India. B. Identitas nasional. Identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri atau tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. C. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Dengan pengertian ini, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari atau Pancasila diamalkan dalam hidup sehari-hari. Dan Pancasila ini dapat diikhtisarkan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. D. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. 1. Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik adalah semboyan negara sebagai modal untuk bersatu yang sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. 2. Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk karena terdiri atas berbagai suku, bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah, ideologi berarti ilmu, pengertian-pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari. Idea disamakan dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai. Maka 2 makna ideologi bagi bangsa Indonesia adalah
Manusia dalam mewujudkan tujuannya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya senantiasa membutuhkan orang lain. 3. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Ideologi Pancasila berupa kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa, memuat perspektif atau harapan bagi masa depan bangsa, dan memberi arah serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia. Sedangkan ideologi liberalisme bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama, dan ideologi konspiratif adalah sebuah filsafat politik yang mengandung nilai-nilai tradisional. 4. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam makna tersebut ada 2 pokok perkara. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusan setelah memeriksa perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir. B. Pendapat ahli. Menurut Sujito, melihat Pancasila sebagai way of life, pandangan hidup bangsa, dan istilah itu muncul dari panggilannya atau Founding Father yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI Pancasila di berbagai tempat dan berbagai macam kesempatan. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. 1. Memahami warga negara. Pengertian negara. Secara etimologi, istilah negara berasal dari kata status atau statum, atau bahasa Latin klasik, adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat tegak tetap. B. Hakikat, tujuan, dan fungsi negara. Hakikat negara ialah suatu organisasi, baik dalam arti statis maupun dinamis, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan pelaksanaan kekuasaan oleh badan-badan negara atau administrasi negara untuk mencapai tujuan dari negara itu. J. Baron mengemukakan bahwa tujuan negara ialah pemeliharaan, yaitu pemeliharaan ketertiban, keamanan, serta penyelenggaraan kesejahteraan umum dalam arti seluas-luasnya. C. Macam-macam bentuk negara. Secara umum, bentuk negara hanya memiliki 2 bentuk, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. 2. Memahami konstitusi. Konstitusi yaitu dalam perkataan Yunani kuno politeia dan perkataan bahasa Latin constitutio yang juga berkaitan dengan kata jus. 3. Memahami warga negara Indonesia. Warga negara merupakan terjemahan kata citizen atau bahasa Inggris dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang tanah air, bawahan atau kaula. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokratis. A. Memahami negara hukum Indonesia. Istilah negara hukum atau Rechtsstaat atau rule of law merupakan suatu istilah yang muncul pada abad ke-19. Namun sesungguhnya konsep negara hukum tersebut sudah tercetus sejak abad ke-17 di negara Eropa Barat. B. Memahami hak asasi manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Bahwa model negara yang dianut Indonesia adalah negara hukum dalam arti material, atau diistilahkan dengan negara kesejahteraan atau negara kemakmuran yang tercipta karena atas berkat rahmat serta ridho Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur bangsa untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka berdasarkan suatu ketertiban menuju kesejahteraan demi terselenggaranya tujuan nasional. 2. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat.
C. Memahami demokrasi Indonesia. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno, kemudian dipraktikkan dalam kehidupan bernegara antara abad ke-6 sampai dengan 3. Bab ke-6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi, sedangkan akar nata atau mawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat. 2. Landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara. Landasan wawasan Nusantara. Landasan ideal wawasan dalam landasan wawasan Nusantara ada dua landasan, yaitu landasan ideal wawasan Nusantara dan landasan konsepsional wawasan Nusantara. 2. Hakikat dan asas wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. B. Asas-asas wawasan Nusantara. Kepentingan bersama, keadilan, jujur, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. 3. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. A. Kedudukan merupakan landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. B. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta tak rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Tujuan wawasan Nusantara untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. 4. Faktor-faktor yang memengaruhi wawasan Nusantara. Asas kepulauan, kepulauan Indonesia, konsep tentang wilayah lautan, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan karakteristik wilayah Nusantara. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata lengkap organisasi. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. 1. Ketahanan nasional. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan national relation, atau dalam terminologi barat yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional, dikenal dengan istilah nasional atau national power, kekuatan nasional. Teori national power telah banyak dikembangkan oleh para ilmuwan dari berbagai negara seperti Hans C. Morgenthau. 2. Pengaruh ketahanan nasional. A. Pengaruh hak asasi manusia. Hak asasi manusia, kewajiban dasar manusia, diskriminasi. B. Pengaruh demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan ratos yang berarti kekuasaan atau berkuasa, sehingga demokrasi secara asal katanya berarti rakyat yang berkuasa. C. Pengaruh lingkungan hidup adalah semua kondisi yang ada di sekitar manusia, hewan maupun tumbuhan dan benda lainnya. 3. Integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.